Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kita akan belajar bersama-sama mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya apa itu sekolah? Sekolah adalah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM atau proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, kemampuan dalam berkarya, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Fungsi sekolah untuk memberikan pelayanan dan membimbing, mendidik dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat atau tingkah laku yang lebih baik. Sekolah merupakan tangan kedua setelah keluarga yang berfungsi untuk mengembangkan atau meningkatkan ilmu. Tujuan wawasan Wiyata Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua mengenal, yang ketiga adalah mencintai. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya, mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai guru, mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud takzim, hormat dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Komponen untuk mewujudkan Wiyata Mandala ada 5. Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran civitas akademika. Yang keempat, peran murid atau siswa. Yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah, menertibkan lingkungan sekolah, mengadakan rapat koordinasi, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program unggulan sekolah. Peran guru. Guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran civitas akademika. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain, seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Selanjutnya, peran murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Sopan dan santun kepada guru dan warga sekolah yang lain. Sopan dan santun kepada teman, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah, di dalam maupun di luar sekolah. Menjauhi hal-hal yang negatif seperti merokok, pertemanan yang buruk, narkoba, pornografi, tawuran, pencurian, dan sebagainya. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Sudah. Peran masyarakat. Peran masyarakat
Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala memiliki 7K. Yang pertama, keamanan, kekeluargaan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kedisiplinan. Mekanisme pelaksanaan wisata Mandala tahap preventif. Nah, apa sih preventif itu? Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Yang pertama, memelihara sekolah melalui 7K. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawas atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS. Yang kelima, memaksimalkan waktu antara kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler serta program unggulan sekolah. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban sekolah. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan wisata Mandala tahap represif. Apa represif? Represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Atau mudahnya, setelah terjadi masalah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, menyelesaikan kasus secara hukum yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sepertinya itu saja cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.